Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang tantangan perekonomian Indonesia di era digital dan integrasi ekonomi global. Sebelumnya, izin perkenalkan kelompok terlebih dahulu dengan saya Berliana Bila Rama Fitri Aulia dan rekan saya Ainia Nafilia Kansa. Kemudian ada Eka Nur Cahyani dan yang terakhir ada Azlia Nur Maulida Rahmah. Baik, di sini yang pertama ada latar belakang. Perkembangan teknologi digital dan globalisasi ekonomi membawa dampak besar bagi Indonesia. Digitalisasi membuka peluang seperti efisiensi, inovasi, dan akses pasar yang luas. Namun, tantangan juga muncul seperti disrupsi tenaga kerja akibat AI, ketergantungan pada teknologi luar, dan persaingan global yang ketat. Indonesia menghadapi dilema antara memanfaatkan peluang digital untuk pertumbuhan ekonomi dan menjaga kedaulatan ekonomi dari dominasi asing. Tantangan ini terperparah oleh ketimpangan akses teknologi antara kota dan desa, lemahnya infrastruktur, serta rendahnya literasi digital pelaku UMKM. Oleh karena itu, perlu kajian mendalam agar kebijakan yang diambil mampu menyeimbangkan pertumbuhan inklusif dengan perlindungan kepentingan nasional. Ini selanjutnya ada materi tentang peran ekonomi digital terhadap UMKM. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, namun sering menghadapi tantangan seperti keterbatasan pasar dan efisiensi operasional. Teknologi informasi hadir sebagai solusi penting untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan memanfaatkan e-commerce dan media sosial, UMKM dapat menjangkau pasar lebih luas, meningkat efisien, dan memperkuat branding. Contohnya, pelaku UMKM yang awalnya hanya menjual secara lokal kini bisa menembus pasar internasional melalui sosial media seperti Instagram atau TikTok. Dari berikutnya ada peran atau manfaat teknologi informasi untuk UMKM. Yang pertama adalah efisiensi operasional. Aplikasi seperti POS memudahkan pencatat dan manajemen stok. Yang kedua ada kemudahan transaksi pembayaran digital atau biasa kita sebut dengan QRIS atau e-wallet, mempercepat dan mencatat transaksi otomatis. Yang ketiga ada akses pasar luas. Platform online memungkinkan produk lokal menjangkau pasar nasional hingga global. Yang terakhir ada peningkatan branding. Media sosial bantu bangun citra dan cerita produk yang menarik perhatian konsumen. Terima kasih. Nah, selanjutnya nih ada tantangan ketenaga kerjaan di tengah maraknya AI atau Artificial Intelligence. Nah, apa aja sih dampaknya? Yang pertama tuh ada AI berpotensi menggantikan pekerjaan, terutama beresiko rendah yang bersifat administratif. Kemudian, IMF ini memperkirakan 40% pekerjaan bisa hilang karena otomatisasi. Nah, yang kedua tuh ada transformasi landscape pekerjaan. Yang pertama tuh ada World Economic Forum tahun 2020 mengatakan bahwa 85 juta pekerja mungkin hilang, kemudian ada 90 juta pekerja baru bisa muncul karena perubahan cara kerja antara manusia dan juga mesin. Nah, yang ketiga ini ada peluang yang muncul. Yang pertama tuh ada peningkatan produktivitas. AI dapat meningkatkan produktivitas hingga 40%, yaitu pada tahun sekitar 2023. Kemudian juga ada pekerjaan baru, sekitar 8-9% pekerjaan di 2030 akan berupa profesi baru seperti AI ethic spesialis dan juga quantum analysis. Nah, juga yang terakhir itu adalah keselamatan kerja. AI ini dapat mengurangi kecelakaan kerja hingga 30-40% dalam sektor beresiko tinggi. Nah, yang keempat itu ada tantangan utamanya nih. Tantangan utamanya apa sih? Kesenjangan keterampilan. Sekitar 123 juta pekerja baru perlu pelatihan ulang dalam 3 tahun ke depan. Nah, selanjutnya ini ada polarisasi pekerjaan, di mana permintaan tinggi untuk keterampilan tinggi dan juga rendah, di mana keterampilan menengah itu akan menurun. Nah, selanjutnya itu ada etika dan juga privacy. Sekitar 75% organisasi mulai menangkap bias AI sebagai resiko bisnis utama. Nah, yang terakhir nih atau yang kelima dalam tantangan ketenaga kerjaan di tengah maraknya AI, yaitu strategi menghadapi perubahan. Apa sih strateginya? Yang pertama tuh ada pembelajaran seumur hidup, di mana 50% pekerja baru itu perlu pelatihan ulang hingga 2025. Dan kemudian ada kolaborasi manusia dan juga AI. 60% organisasi akan memanfaatkan AI sebagai pelengkap keterampilan manusia. Nah, yang terakhir ini ada kebijakan pemerintah
Contohnya seperti program Skill Future di Singapura untuk mendukung pelatihan keterampilan warganya. Oke, next ada ketergantungan terhadap impor teknologi tinggi. Stabilitas ekonomi suatu negara adalah fondasi dari kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Salah satu tantangan utama yang terus dihadapi adalah ketergantungan impor yang tinggi, terutama pada barang-barang strategis seperti bahan baku industri, teknologi, dan pangan. Ketergantungan ini mencerminkan kelemahan dalam sektor industrialisasi nasional yang belum optimal dalam memenuhi kebutuhan domestik. Ketergantungan impor Indonesia tidak hanya berdampak pada defisit neraca perdagangan, tetapi juga membuat ekonomi nasional rentan terhadap fluktuasi harga dan kebijakan internasional. Sebagai contoh, krisis pangan global dapat langsung memengaruhi harga komoditas di dalam negeri yang pada akhirnya membebani masyarakat. Next, data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2023 nilai impor Indonesia mencapai angka yang sangat tinggi, dengan sebagian besar berasal dari sektor industri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi pertanian dan sumber daya alam yang melimpah, kita masih bergantung pada produk luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Ketergantungan ini tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi tetapi juga mengurangi kemandirian nasional. Selanjutnya, selain itu, kurangnya investasi dalam R&D atau riset dan pengembangan juga membuat industri Indonesia sulit untuk berinovasi dan mengadopsi teknologi terbaru yang semakin memperparah ketergantungan pada barang dan jasa dari luar negeri. Next, Indonesia bisa belajar dari keberhasilan negara-negara seperti Cina dan Korea Selatan yang membangun basis industri kuat melalui alih teknologi dan investasi strategis. Mengurangi ketergantungan impor bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga krusial bagi kedaulatan nasional. Karena negara yang mandiri dalam memenuhi kebutuhannya akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat di kancah internasional. Baik, selanjutnya ada tantangan menjaga kedaulatan ekonomi dalam perdagangan bebas. Perdagangan bebas diartikan sebagai perdagangan yang tidak memiliki hambatan. Perdagangan bebas memungkinkan suatu negara melakukan ekspor dan impor tanpa adanya pembatasan. Tantangan menjaga kedaulatan ekonomi dalam perdagangan bebas adalah bagaimana untuk memastikan negara ini tetap memiliki kendali atas kebijakan ekonomi nasionalnya di tengah arus globalisasi dan persaingan bebas. Selanjutnya ada beberapa tantangan dalam menjaga kedaulatan ekonomi dalam perdagangan bebas. Seperti contohnya, yang pertama ada ketimpangan ekonomi. Perdagangan bebas dapat memperburuk kesenjangan ekonomi jika manfaatnya tidak didistribusikan secara merata. Lalu yang kedua ada eksploitasi sumber daya alam. Perdagangan bebas dapat mendorong eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan asing yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat lokal. Lalu selanjutnya ada ketergantungan. Contohnya seperti ketergantungan terhadap barang impor dan pasar ekspor dapat membuat negara rentan terhadap perubahan ekonomi global. Selanjutnya ada krisis sosial. Perubahan pekerjaan dan ketidakpastian ekonomi akibat perdagangan bebas dapat menyebabkan krisis sosial dan pengangguran. Selanjutnya ada monopoli dan oligopoli. Perusahaan besar dapat memanfaatkan perdagangan bebas untuk menciptakan monopoli dan oligopoli yang dapat mengurangi persaingan dan merugikan konsumen. Selanjutnya ada perlindungan lingkungan. Regulasi lingkungan mungkin kurang ketat dalam perdagangan bebas yang dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya ada kekuatan negosiasi. Negara dalam kekuatan ekonomi yang lebih lemah mungkin kesulitan menawar dan perjanjian perdagangan bebas. Selanjutnya yang terakhir yaitu rantai pasok global. Perdagangan bebas dapat memperburuk rantai pasok global yang dapat menyebabkan fluktuasi harga dan krisis pasokan. Selanjutnya ada strategi pemerintah dalam mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama yaitu
Dengan mengembangkan industri lokal, seperti pemerintah harus mendukung UMKM dan industri kecil sampai menengah untuk meningkatkan daya saing mereka. Yang selanjutnya, yang kedua, menjaga keseimbangan ekonomi. Seperti kebijakan pemerintah harus memastikan manfaat perdagangan bebas dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Lalu selanjutnya ada melindungi lingkungan, seperti regulasi lingkungan yang ketat harus diberlakukan untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam dan pencemaran. Lalu selanjutnya ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seperti pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dapat membantu masyarakat bersaing di pasar global. Lalu selanjutnya ada memperkuat regulasi. Pemerintah harus memiliki regulasi yang kuat untuk melindungi konsumen, pekerja, dan lingkungan. Selanjutnya yang terakhir yaitu melakukan negosiasi yang efektif. Negara harus memiliki kekuatan negosiasi yang kuat untuk memastikan manfaat perdagangan bebas dinikmati secara adil. Nah, hasil kesimpulan dari kelompok kami ialah UMKM merupakan pilar penting dalam perekonomian nasional karena kontribusinya terhadap lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses pasar dan efisiensi operasional masih menghambat kemajuannya. Karena adanya penerapan teknologi informasi menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar. Di sisi lain, kemajuan teknologi seperti AI atau Artificial Intelligence menimbulkan tantangan baru di sektor ketenagakerjaan dan ketergantungan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang menyeluruh dari pemerintah dan juga pelaku industri untuk memperkuat kapasitas dalam negeri, meningkatkan kualitas SDM, dan juga menjaga kedaulatan ekonomi di tengah persaingan global. Baik, terima kasih sudah mendengarkan paparan kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan atau kesalahan kata. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.